barang branded milikku ini. Kalian tahu berapa dolar yang sudah aku keluarkan untuk mendapatkan sepatu ini? Tas-tas aku ini, juga baju-baju mahal aku ini. Kalian pasti tak mampu membelinya, bukan? Ya, meskipun targetku hari ini mendapatkan iPhone 14 Pro gagal karena si sipit tua itu malah membatalkan kita malam ini. Harusnya selepas melepaskan dia semalaman, akan menggeret dia ke gerai sebelah hotel yang kami booking. Kenapa kau menatapku dengan jijik seperti itu? Diam! Aku tak butuh ceramahmu. Halo? Iya? Oh iya, Cek. Maaf, aku belum bisa bayar hari ini. Tapi aku janji minggu depan pasti ke lunasi. Maaf ya, ATM-ku hari ini gagal. Harapanku sekarang cuma beli dari Batem Bahari. Usah dia pasti mampu bayarku mahal. Tenang aja, percaya sama Minjat. Halo? Halo? Silahkan menertawakanku. Bukankah selama ini kalian selalu merasa puas ketika melihat orang lain tersudut tak berdaya? Merayakan pesta cibiran dalam tarian kemenangan. Kalian apa lagi? Selalu saja mengajakku hidup bersosialita, memaksa aku bergabung dari arisan ke arisan, dari restoran satu ke restoran lainnya. Kalian selalu memamerkan semua perhiasan dan baju termahal kalian. Dan kita selalu dipaksa untuk mengikuti gaya kalian. Apa kalian sadar bahwa itu siksaan bagi istri pengangguran sepertiku? Lihat, akibat salah pergaulan aku terpaksa menjadi TKW. Keputusan besar yang harus kuimbangi dengan meset kesederhanaan, menghabis penuh hati pada majikan untuk mendapatkan dolar demi masa depan hidupku. Setiap minggu yang harusnya aku dapatkan waktu libur, aku memilih lembur agar tabunganku cukup untuk membeli rumah dan modal usaha sepulangku nanti. Suatu hari, suamiku menelepon. Dia memberitahukan tentang rumah mewah di sebelah desa yang akan dijual. Ya, memang selain mewah, letak rumah yang strategis sangat cocok dijadikan tempat usaha. Dia menyuruhku utang pada majikan dengan sisa potong gaji tiap bulan untuk membelinya. Terus terang, aku gak berani. Tapi sejak menolak permintaannya, selama beberapa minggu dia tidak pernah menghubungiku dan selalu menolak teleponku. Halo, Dok. Bojomu wes minggat. Wes, rasa dipikirno. Fokus bae karo kerjananmu. Kata ibu ketika aku menanyakan keberadaannya. Iya, selama ini kami masih numpang di rumah ibu. Dan ibu selalu sabar menghidupi kami berdua. Tapi bagaimanapun lakunya, dia adalah suamiku. Maka tanpa pikir panjang, aku nekat menghubungi salah satu pimpinan khusus TKI di Hongkong. Tapi sejak aku mengirimkan uang pinjaman itu, terus terang tidak bisa menghubunginya lagi. Bahkan banyak foto akta cerai yang kuterima di gawaiku. Hidupku kacau. Aku tak mampu bekerja dengan baik di rumah majikan. Pernah suatu kali aku lupa mematikan kompor
saat dalam panci habis. Ketika asap memenuhi dapur, majikanku teriak dan mematikan kompor. Ninja, kau cowok! Tuangci, Tai-Tai. Tuangci. Hubunganku dengan majikan semakin tidak baik. Aku tidak berani cerita sedikit pun padanya. Hanya maaf yang selalu kuucap ketika aku kembali melakukan kesalahan berulang. Merasa aku tak mampu bekerja dengan baik. Tanpa kuduga sedikit pun, agensi meneleponku dan mengabarkan bahwa majikanku telah memutus kontrak kerja secara sepihak. Maka aku ke kantor agensi dan membawa semua paperku. Mana pasportmu? Apakah saya diperkenankan untuk membeli tiket kepulangan sendiri, Sir? Kau tidak sudah mengatakan bahwa paspor tidak ada pada, bukan? Tentu saja tidak, Sir. Bukankah paspor adalah dokumen negara yang tidak diperkenankan untuk diserahkan kepada siapapun, bahkan tidak kepada agensi sekalipun. Lebih baik berikan saja kompensasi dari majikan saya, uang pesangon 1 bulan gaji, juga uang tiket. Saya bisa mengurus semuanya. Dan kami pun berdebat semakin kuat. Dengan wajah sengit, mereka lempar padaku kertas untuk tanda tangani. Aku meninggalkan kantor tanpa tujuan hidup yang jelas. Iya, tanpa paspor yang kujaminkan di atas jasa finance untuk uang yang tidak sedikit itu. Aku tak bisa pulang. Ada pepatah mengatakan, jika mereka tak memberimu tempat duduk, bawalah kursi tempatmu sendiri. Maka aku putuskan untuk menyewa kamar dengan tarif termurah di sekitar Barwancan. Betapa biaya hidup di negeri Tony ini terasa begitu mahal. Setelah sekian lama dimanjakan fasilitas dari majikan, aku harus merogoh kantong lebih dalam untuk membeli kebutuhan pulsa, kuota internet, biaya makan, transport, dan lain-lain. Hanya hitungan minggu uang kompensasi itu habis. Aku berusaha mencari informasi pekerjaan di beberapa toko Indonesia. Karena hanya di sanalah tempat teman-teman WNI berkumpul untuk mencari produk Indonesia. C. Jika ada informasi kerja part-time, boleh berkabar ke WhatsApp saya kah? Aku nekat bertanya pada pemilik toko. Namun bukan jawaban yang aku terima. Aku malah dicerca pertanyaan, lalu menceritakan keadaanku. Hati-hati, lebih baik segera konsultasi ke KJRI. Barangkali mereka bisa memberi solusi. Jangan percaya dengan siapapun, jangan pula percaya padaku. Kalimat yang ambigu, lalu tinggalkan dia setelah aku serahkan sebar uang $10. Hari berikutnya, dengan perut bergejolak, aku berjalan keluar rumah tanpa arah. Di sepanjang jalan, lalu lalang warga lokal seolah menatap ke sini. Kemudian aku bertemu kakek buaya yang menggodaku hingga aku beradu mulut dan memakinya. Bagaimana tidak? Orang tua keriput seumuran kakekku sendiri mencelat pantatku tanpa permisi. Untung ada gadis centil menarikku jauh dari si kakek. Sudah, tinggalkan saja. Memang dia gila. Gadis itu bernama Ria. Melihat wajahku yang pucat, dia mengajak makan di restoran. Tentu kuiyakan tawaran itu. Berasa bertemu malaikat, kuceritakan semua permasalahanku.
Dia mencoba menawarkan solusi. Solusi yang harus kupikirkan lebih dari sekedar matang-matang. Tawaran yang harus kubayar dengan menanggalkan idealisku selama ini dalam menjaga kehormatan perempuan. Aku terdiam sejenak. Terlintas wajah ibu dan ayah yang selama ini mengajarkanku nilai-nilai agama. Aku butuh waktu. Aku memikirkan lagi tawaran Ria. Aku tidak mau mengkhianati hati nurani. Aku tidak mau merendahkan martabat perempuan. Aku tidak mau melukai ibu. Tapi jika aku tidak melakukannya, aku tidak mungkin bisa bertahan hidup di sini. Atas nama kebodohan, aku menyetujui tawaran Ria. Tiap malam, aku menjajakan tubuhku kepada para bule. Tidak ada pilihan lain. Hari demi hari, bulan ke bulan berlalu. Aku bertemu banyak TKI dan ex-TKI dengan segala kompleksitas permasalahannya. Iya, ex-TKI sepertiku menyandang status overstay dan tidak tercatat lagi sebagai tenaga kerja Indonesia. Aku mengenal Tata yang pernah disiksa bule ketika berdinas. Ratna dan Kezi bertanduk pil berwarna pink hingga berakhir di penjara. Pemerintah Indonesia tak mampu memberikan pendampingan banyak karena status paperan membuat KJRI tak punya banyak power untuk melindunginya. Aku juga bertemu Ida. Ida adalah penghasut para TKW polos yang masih berstatus legal agar meninggalkan kerjaan dengan iming-iming gaji lebih besar dari standar gaji para pelayan. Sayangnya, mereka dijadikan wanita penghibur di 8 rumah bordil miliknya. Namun bukan gaji besar yang mereka dapatkan. Justru banyak dari mereka yang tidak menerima uang sepeser pun. Beberapa wanita miliknya yang berstatus paperan tidak diizinkan lapor bulanan ke imigrasi Hong Kong. Ada juga yang sudah lebih dari 10 tahun tidak melaporkan diri ke KJRI. Hingga status kewarganegaraan Indonesia sudah terhapus. Tanpa mereka sadari, nasib yang mereka permainkan sendiri berujung pada ketidakpastian hidup. Aku pun merasakan hal yang sama. Status overstay juga membuatku tidak berjalan dengan kekhawatiran. Suatu malam, aku berkejaran dengan polisi ketika hendak dijemput pelanggan. Memang aku salah karena menyetujui tawarannya untuk menjemputku di
segera menarik masuk ke dalam mobil. Iya, dia adalah pelangganku malam itu. Lalu mobil Mercy pun melesat jauh dari kehidupan malam menuju ke luxury hotel di Sinsasui, salah satu hotel terbaik di Hong Kong. Itu adalah kali pertama aku berkisah di hotel mewah. Biasanya paling mentok di hotel bintang 3. Tak kusangka dia tak hanya memakaiku untuk malam itu. Pagi hari setelah merasakan servisku, dia memberiku DP untuk 1 bulan pelayanan. Dia sangat terpikat akan pelayananku. Tiap malam kusuguhkan servis terspesial untuknya. Hingga di hari ke-30, ketika aku bersiap mandi untuk meninggalkan hotel, tiba-tiba dia menarikku hingga aku terjatuh tepat di pelukannya. Dia membelai rambutku, mencium bibirku, leherku. Tubuhku dipeluknya erat. Alunan musik jazz membawa kami pada tarian kebahagiaan. Tiba-tiba kakiku terhenti oleh bisikan lembutnya. Dia berbisik, "Mince, tinggalkan dunia malam ini. Aku akan menikahimu." Awalnya aku tak yakin. Kuanggap dia seperti bule dumblang lainnya hanya butuh tubuhku. Tapi demi mendapatkan paspor kembali dan masa depan yang lebih baik, aku menyetujui tawarannya. Sejenak terlintas wajah ibu yang menantiku pulang. Tapi hal itu tak aku indahkan. Iya, itulah aku. Kalian masih saja menghakimiku, menyudutkanku. Apakah kalian masih akan melakukannya jika segala yang kualami ini terjadi pada anak perempuanmu, ibumu, atau sepupumu? Berapa banyak orang hilang yang tidak dicatat olehmu? Apakah di kotamu mencatat semua WNI ilegal di luar negeri? Bagaimana nasib mereka? Seperti apa kondisinya? Apakah kalian tahu jika ada warga kalian yang tewas dimutilasi bule di Hongkong? Pernahkah kalian dengar jika ada warga paparan yang dipenjara 10 tahun karena menjual narkoba? Apa saja alasan dan motif mereka mencoba menanggalkan keluarga negara Indonesia dan rela menjadi warga paparan yang berstatus abu-abu dengan segala resikonya? Semua orang punya alasan untuk melakukan semua itu. Jangan langsung menghakimi dan mendidik sesukamu. Iya, aku memang anak durhaka. Maka pagi itu, aku bersama George menebus paspor dan dia mengantarku ke imigrasi Hong Kong. Setelah mendapatkan asesmen, imigrasi Hong Kong memberiku sanksi denda dan juga sanksi pidana 10 bulan. Setelah menebus keduanya, aku baru bisa memutuskan apakah akan melaporkan status overstay-ku dideportasi ke Indonesia atau menikah dengan Hong Kong resident agar bisa bebas stay di Hong Kong. Dengan harapan besar dan dukungan penuh dari Josh, aku menjalani masa hukumanku dengan baik. Kutanggalkan semua kenangan kelam dalam hidup di dalam ruang gelap itu. Rasa sakit yang selama ini aku terima akan terbayar dengan kebahagiaan bersama dengan calon suamiku. Sekeluarku dari penjara, orang pertama yang akan aku temui adalah Ria, malaikat
Aku yang selama ini selalu mendukungku. Tapi warga di Sambar Petir di siang bolong, pemilik kontrakan Ria mengatakan bahwa Ria sudah meninggalkan kontrakan. Dia menikah dengan arsitek kaya raya dari Jerman. Sekian kalinya aku merasa dihianati. Kali ini oleh dua orang sekaligus. Ria yang sudah kuanggap bukan orang lain lagi, dan George yang sudah menanamkan harapan padaku. Justru mereka lah yang berebut kebahagiaan yang harusnya aku dapatkan. Menjadi TKI bukan bakti pada negeri, tapi ini adalah bukti bahwa negara tak mampu menciptakan lapangan kerja di negeri sendiri. Kalah. Terima kasih. Demikian penampilan Antoni dari Negeri Utama kalian saya sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih atas apresiasinya malam ini. Salam budaya. Dokumentasi. Pak Tedam. Lihat guys.